pagi, saudara saya yang hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali, mengucap syukur atas pemberian Tuhan hari pas hari sampai saat ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian iman kita. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, diikat Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Roh penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api
sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Allah ada dalam kehidupan kami, ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dan merindukan akan kebenaran firman-Mu. Sucikan kami semua oleh darah-Mu, ampuni dosa-dosa salah kami oleh darah anak domba Allah, sehingga Engkau melayakkan kami, haleluya, kami layak memuji, menyembah Engkau serta menerima berkat firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh bersama-sama kami untuk berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Hamba pelayan yang bertugas mengurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memenuhi kami, menguasai kami, haleluya, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Marilah persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita karena anugerah-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kami undang Dia berdiri. Kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau besar.
mengucap syukur bahwa setiap rencana dan karyanya itu baik dalam hidup kita. Percayalah, hari ini pun Tuhan jadikan semuanya baik. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya.
Sungguh Allah kita luar biasa. Firman-Nya tidak pernah gagal. Apapun yang Tuhan telah janjikan, firman-Kan dalam hidup kita, Tuhan akan kembali. Haleluya. Seberapapun kesulitan, ingat bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bahkan Tuhan sanggup memelihara keluarga besar kita, bukan hanya kita sendiri. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi keluarga besar kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kami persilakan yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya lalui bersaksi. Saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Meskipun dalam usaha saya sepi, tetapi Tuhan bisa bikin segala sesuatunya melalui berkat-berkat yang tidak kita pikirkan. Baik di dalam memenuhi kebutuhan saya, Tuhan itu sanggup. Dia ajaib. Kemarin sudah 3 bulan ya, suami saya itu tidak dapat garapan sama sekali. Bahkan seringkali setan itu kasih panah dalam hati saya untuk saya itu ikut-ikut orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya panggil dalam nama Tuhan Yesus. Ini panah sejahat. Kita harus lawan semuanya. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, kita harus tetap siap. Karena malaikat Tuhan, percayalah, yang akan senantiasa mengelilingi kita, yang akan menyelamatkan kita dari bahaya apapun. Ketika saya bilang sudah lama Bapak nggak dapat kerja, tapi percayalah nanti Tuhan sanggup pelihara kita. Dengan tidak sengaja saya menemukan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan itu tepat pada waktunya. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, dari sini saya pernah ingat ya, Bapak Gembala itu waktu Vero bilang, kayak Nabi Elia, ini berkatnya ini lewat burung gagak. Bapak Gembala bilang, bukan Vero, ini orang percaya, bukan burung gagak, tapi ini malaikat Tuhan yang kirim. Dari siapapun berkat itu. Kapan hari itu pas kebetulan kita butuh keuangan. Bahkan saya itu sampai meneteskan air mata ya. Saya tidak sangka sering kali berkat-berkat itu disediakan dengan luar biasanya Tuhan kita. Sering saya itu ketika saya sudah tidak ada apa-apa lagi, tapi memang itu kebutuhan, Tuhan itu tahu dan Tuhan sudah perhitungkan dari nominalnya hingga nominalnya. Saya tiba-tiba ada WA Lihato, itu rekeningmu. Saya pikir itu rekening itu ya cuma kalau kebutuhan untuk beli beras, beli makan sudah cukup. Ternyata tidak. Tuhan kita itu tahu. Memang anaknya membutuhkan. Tuhan tahu apa yang kita minta. Oleh sebab itu jangan takut. Semuanya Tuhan atur dengan sempurna. Saya itu sampai di depan ATM itu saya nangis. Pulang saya bilang, Tuhan kita luar biasa. Oleh sebab itu andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Bahkan ketika suami saya ke gereja ya, ini benar seperti Nabi Elia, burung gagak, orang yang tidak musuh kita yang menyediakan berkat itu. Orang ini sudah lama ada crash dengan suami saya karena ada proyek. Maunya masa ada ya orang bangun proyek rumah sudah 5 tahun rusak, minta ganti dengan gratis. Nah ya suami saya terus terang dia nggak mau. Suami saya bilang, tak siapin tenagaku, bayaran naik harian. Dia nggak maunya gratis, sudah nggak apa-apa. Orang ini marah sampai nggak mau tegur sudah bertahun-tahun. Tapi ketika suami saya kemarin itu keluar dari gereja, dia tuh tiba-tiba waktu yang dipanggil sama istrinya sama dia,
Tuhan mau kita tetap menjadi berkat, tetap kuat. Jangan ikut orang-orang dunia yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Nanti semuanya akan hancur. Karena apa? Hukum Tuhan akan berlaku atas kita. Kalau kita tetap setia, kita tetap percaya, Tuhan yang akan memperhitungkan iman kita. Haleluya. Itulah kesaksian saya. Sungguh Tuhan saya itu luar biasa. Kalau saya bisa disertai Tuhan dengan luar biasa, saudara, apapun pergumulan saudara, percayalah, Tuhan juga sanggup menolong saudara seperti Tuhan menolong saya. Bahkan mungkin mujizatnya lebih lagi yang akan disediakan dalam hidup saudara. Percaya, Tuhan mau kita tetap percaya, setia, menggunakan waktu-waktu kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk
Kadang kala nampaknya terlambat, tetapi pasti Tuhan tolong kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlelap. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang hidup kekal selama-lamanya, untuk mengawasi kita, untuk memelihara, melindungi, menjaga, memberkati kita. Ya, anak-anak ini boleh mengerti kebenaran firman Allah sejak kecil, percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka anak-anak ini Tuhan. Engkau berkati sekolah mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian untuk mereka. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami lagi Tuhan. Tubuh, nyawa, jiwa, roh kami. Agar firman kebenaran-Mu Tuhan, haleluya, mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menangkap sesuatu dari firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dengan setia. Sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua di angkasa yang indah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita minggu depan kita masuk kepastian kenaikan Tuhan, ya, haleluya, ke surga. Puji nama Tuhan, ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan dengan perikop kemah kekal, haleluya, kemah kekal. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dia tidak pernah, ya, meninggalkan kita. Situasi apapun yang terjadi, ya. Memang kadang-kadang, ya, manusia ini, ya, ditipu oleh iblis, juga ditipu oleh pikirannya sendiri, ya. Timbul rasa takut yang berlebihan, khawatir, ya. Padahal kadang-kadang kita punya iman, oh Tuhan tahu semuanya, Tuhan mengerti semuanya. Tapi kadang-kadang itu, ya, panah iblis itu bisa masuk. Timbul sesuatu yang mengkhawatirkan, kayak apa besok, kayak apa kalau begini, oh macam-macam sudah, ya. Sebab itu, ya, kita tidak intinya, ya, kita memandang kepada Yesus, ya. Ingat akan Tuhan Yesus, ingat akan firman-Nya. Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali kita belajar firman Allah pada pagi hari ini, ya. Jadi kita ingat Yesus, itu ingat firman Allah, ya. Ingat janji-janjinya. Ya, supaya ingat bagaimana? Ya tidak mungkin kalau kita itu ingat satu Alkitab ini, ya. Sebab itu tidak bosan-bosannya, ya, mau nggak mau orang Kristen ini harus baca Kejadian sampai Wahyu habis, baca lagi, ya. Haleluya. Sebab banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah kalau kita tidak sering baca, ya lupa, ya, bisa lupa. Apalagi kena masalah kesulitan akhir zaman ini, ya. Wah, bisa kacau balau. Tapi kalau kita mau baca firman Allah, ya, kita terus tekun baca firman Allah, maka janji-janji Tuhan untuk hidup yang sekarang, juga untuk hidup yang akan datang, akan dipelihara Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, ya. Ayat ini sudah tidak asing buat kita, ya. Demikian firman Allah. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur punya Tuhan Yesus itu bisa naik ke surga, disaksikan oleh 11 muridnya. Nanti saudara baca ayat yang ke-12 sampai 14. Di situ dijelaskan ya dengan jelas nama-nama ya, nama-nama rasul yang melihat Yesus naik ke surga. Setelah itu mereka berdoa ya. Tidak ditulis banyak murid, 11 ya, yang satu Yudas yang menggantung diri bunuh diri ya. Jadi saudara baca dengan jelas ya, yang menanti setelah melihat Yesus naik ke surga itu, mereka menanti akan ya, kepenuhan daripada Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita sangat bersyukur ya, kalau di kalender kita ya itu ada hari kelahiran ya, kemudian kenaikan ke surga ya, kemudian ada hari Pentakosta ya. Jadi di situ jelas ya, itu jelas. Hari kelahiran ada, kematiannya ada jelas, naik ke surganya juga ada jelas. Ya, nah tinggal satu yang belum apa, dia nanti turun kembali. Nah ini kita nantikan, kita percaya, kita tunggu kapan? Ya. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Ya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Jadi waktu mereka melihat Yesus naik ke surga, malaikat itu beritahu nanti dia akan turun dengan cara yang sama. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saudara dan saya juga diberi kesempatan ya. Kita diberi kesempatan bukan untuk percaya saja tentang kenaikan Tuhan ya. Tapi Tuhan inginkan kita ini untuk melihat dan merasakan ya. Melihat dan merasakan ya. Kalau tadi 11 murid itu melihat ya, Yesus naik ke surga. Itu yang melihat 11 rasul. Saudara kalau baca tentang Nabi Elia juga naik ke surga ya. Dengan kereta kuda ada apinya. Tapi yang melihat siapa? Saudara bisa nanti cari baca sendiri. Berapa orang yang melihat? 1, Elisa. Padahal anak buahnya Elia ini banyak, anak buahnya Elisa itu banyak. Tapi yang diizinkan melihat kok cuma 1. Nah ini satu pertanyaan, kenapa? Ya, kok tidak semua? Nah nanti kalau Tuhan nanti turun dari sorga ya, untuk menjemput orang pilihannya, itu dikatakan semua mata ya. Artinya apa? Semua mata, orang percaya ataupun tidak percaya akan melihat, itu Yesus sing wong Kristen sing ndukur itu. Nah ini luar biasa. Mereka akan melongo
Mungkin saudara pernah bersaksi sama teman-teman percaya Yesus, ya. Loh, itu kan Yesus yang disaksikan si A, si B, si C. Nah, waktu kita berikan kesaksian, mereka tidak mau percaya. Mereka melihat itu, aduh, kenapa ya di sini aku kok gak percaya ambil kesaksiannya kita ini, ya. Haleluya. Kita lihat dulu di dalam Wahyu. Di slide tidak ada ya. Di Wahyu pasal 1 ayat 7. Nah, ini dijelaskan, ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata. Artinya matanya orang bangsa apa saja, agama apa saja, ya, melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Orang yang membunuh Yesus, yang menikam dengan tombaknya itu sampai di lambungnya itu keluar air dan darah, itu nanti juga akan melihat, loh, itu yang tak tusuk sama tombakku. Mungkin yang memukul paku di tangannya, di kakinya, itu juga melihat. Mereka cuma melihat, tapi tidak ikut terangkat, ya. Tadi saya jelaskan lagi, zamannya Elia, yang melihat Elia naik 1 orang. Yesus saat dia naik, yang melihat 11 rasul, ya. Dan orang yang tertinggal tidak bisa melihat, itu tadi dikatakan semua mata. Jadi yang matanya melek, ya. Mungkin yang matanya tidak bisa melek atau buta, ya, dia tidak bisa melihat, ya. Haleluya. Dan saudaraku, 11 rasul, ya, 11 rasul yang melihat itu akhir hidupnya mereka semua juga tinggal di sorga, ya, 11 rasul. Di slide juga tidak ada, kita baca di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Jadi saudara, supaya ngerti, ya, kita ini jangan hanya cuma baca, ngerti, ya. Oh iya ya, Tuhan Yesus itu terangkat, ya. Kita juga harus ikut terangkat naik ke surga. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Namanya aja sudah di sorga, nama 12 rasul, ya. Memang aslinya muridnya rasulnya 12, mati 1 loh. Yudas mati. Setelah dipilih supaya genap jumlahnya, diganti siapa itu namanya, Ananias, bukan, sebentar ya, saya lupa namanya, ya. Matias, ya, bukan Ananias, Matias. Jadi tetap 12. Itu namanya ditulis di sana. Luar biasa. Kenapa kok cuma 12? Ya. Karena ya kita tahu bagaimana kehidupan 12 rasul ini tadi, yang ikut setia sama Tuhan dari awal sampai akhir, menderita ya ikut, gak enak ya ikut, sengsara ya ikut, pokoknya ikut terus lah. Itu akhirnya masuk di sana, ya. Itu namanya dicatat 12 rasul, ya.
Kemudian ayat yang ke-27. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Nah ini bagian kita. Ya. Nama saudara dan saya ini harus tertulis ya, di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Dicatat namanya. Ya. Kalau kita mungkin mau masuk kemana ya, tidak daftar dulu, ya, tidak dicatat. Kemudian kita mau ujuk-ujuk ikut mau masuk. Ya. Di bukunya, di catatan itu tertulis apa enggak? Kalau enggak tertulis ya enggak dipanggil. Mau dinteni sampai bubar. Loh, aku kok enggak dipanggil? Nah, namanya enggak ada di situ. Ya. Enggak tertulis. Ya. Nah, bagaimana supaya nama saudara dan saya ini tertulis? Haleluya. Tercatat ya, di buku kehidupan ya. Nah ini ceritanya panjang ya kalau mengenai nama yang tertulis ini, harus terdaftar ya, seperti kita lihat skema tabernakel itu ya, percaya, bertobat, dibaptis ya, kemudian lahir baru, ya, baru masuk ruang suci, ya. Di situ penuh dengan Roh Kudus, Firman Allah, ya, jadi pelita, jadi saksi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah ini yang masuk tercatat ini semua. Jadi bukan halaman ya. Di ruang kemah tabernakel itu ada halaman, ada ruang kudus atau ruang suci, ada ruang maha kudus atau ruang maha suci. Nah kita ini harus di ruang kudus, ruang suci, bukan di halaman. Itu namanya di situ baru dicatat. Ya. Sebab itu waktu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, "Hei murid-murid, nurut orang lain, nurut katanya orang banyak, aku ini siapa?" Dia bilang, "Oh katanya orang Yesus itu Mesias, Yesus itu Nabi besar, Yesus itu orangnya benar, orangnya baik." Ya. Kemudian Yesus tanya sama murid-muridnya, "Nurut kamu?" Ya. Waktu itu masih ada 12 murid ya, termasuk Yudas. "Menurut kamu, aku ini siapa?" Petrus bilang, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup." "Oh betul. Yang beritahu kamu itu bukan karena kamu pinter, tapi Roh Kudus yang beritahu." Ya. Itu pesannya Yesus. Kamu bisa tahu namaku, bisa percaya aku ini Mesias, aku ini dari sorga anak Allah, itu bukan karena kamu pinter, kamu setia, itu karena anugerah Tuhan diberitahu. Ya. Nah, pesannya Yesus apa? Jangan beritahukan kepada orang lain kalau aku ini Mesias. Loh, kok aneh? Padahal kita kan disuruh saksi, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah. Tapi tidak boleh ngomong-ngomong sama orang lain. Maksudnya apa? Ya. Kalau zaman sekarang kita kan disuruh bersaksi. Ayo saksi kenalkan Yesus. Itu bagus bersaksi. Tapi tidak cukup. Mengenal Yesus lewat kesaksian saja itu tidak cukup. Mengenal Yesus lewat melihat mujizat, dapat mujizat, sakit sembuh, mau mati wurung, ya, miskin jadi kaya, itu bukan ukuran. Nah kalau sakit lagi, nggak ketolong, mati bagaimana? Tinggalkan Yesus ya.
Karena apa? Percayanya karena ditolong. Nah, Tuhan bilang sama murid-muridnya tadi, jangan beritahu kalau aku Mesias. Maksudnya apa? Supaya orang itu sampai mengenal sendiri, punya pengalaman pribadi sendiri dengan Yesus. Nah, itu baru apa? Satu kekuatan yang luar biasa. Tidak katanya orang, katanya ini aku dengan kesaksian ini udah macam-macam. Katanya orang tuaku, aku harus percaya Yesus, betul. Tapi itu belum apa-apa. Tuhan mau kita semua sampai mengenal Yesus secara pribadi. Proses sampai dijepit istilahnya, sampai teriak-teriak, bengong-bengong, aduh Tuhan, tak kuat, nangis, tak kuat Tuhan. Tahu-tahu Tuhan menampakkan diri. Ya, itu ceritanya macam-macam, saudara. Ya, kalau Tuhan menampakkan diri sehingga orang itu kenal Yesus secara pribadi, itu caranya macam-macam. Ya, ada yang mati, ya, atau mati suri atau mati sungguhan itu hidup kembali. Ya, seperti kesaksian siapa itu yang pernah ibadah di sini. Ya. Ada yang waktu di tengah malam dia berdoa di kamarnya, tahu-tahu malaikat ada terang di kamarnya. Malaikat datang melawan dia. Ya, macam-macam ceritanya. Ada yang waktu di gereja mereka bertobat, mereka terima Yesus, nangis dari ibadah, doa apa ini kepenuhan Roh Kudus sampai berapa jam nangis tok istri karena dia ketemu Yesus. Jadi ceritanya itu macam-macam. Ya, ada lagi yang waktu dia mengendarai mobil, tahu-tahu ya dengan memuji menyembah Tuhan, tahu-tahu hadirat Allah turun. Ya, dia mengendarai mobil itu, kemudian hadirat Allah turun, dia nangis, motornya dipinggirkan, dia berhenti, dia nangis, dia mandek-mandek. Jadi caranya Tuhan itu macam-macam. Ya. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, ya, mari kita jangan sampai kita ini tertinggal, ya. Kita melihat, murid-murid melihat, dan murid-murid khususnya 12 rasul itu mengalami. Nah, ini nanti sebentar lagi ya, sebentar lagi yang belum digenapi ini. Semua mata akan melihat. Orang percaya, tidak percaya, melihat. Loh, ikulah Yesus itu orang Kristen, sing ndukur itu. Ya. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh diangkat, ketemu dia, yang lain tertinggal. Ya, haleluya. Jadi kita orang Kristen, orang percaya harus siap-siap. Ya. Bukan berarti kalau siap-siap itu tinggal di gereja sebenarnya, tidak. Bukan berarti kalau orang Kristen yang siap-siap itu baca firman gak nyambut gawe, gak mangan, gak turu, tidak. Ya. Apa artinya kita bersiap-siap? Waktu kita kerja apa saja, waktu kita ngelencer kemana saja, itu hatinya ingat Tuhan, ya, kontak sama Tuhan. Ya. Kalau orang tua pergi, anaknya ditinggal di rumah, ya, orang tua ini ingat siapa? Benar enggak? Kalau orang tua lagi kerja atau ngelencer atau karena tugas pekerjaan, kemudian wis gak ngurus bojo mbek anake, ya, gak kepikiran istilahnya, ya itu namanya gak cinta, gitu. Ya, memang kadang-kadang gak diomongkan, aku cinta kamu loh, kok tak pikirin terus loh. Gak seperti itu, gitu. Tapi ada hatinya ini juga mikir ke sana. Ya, haleluya. Nah itu Tuhan mau supaya kita itu seperti itu, ya. Dalam keadaan susah, senang, dalam melencer ataupun di rumah, kontak terus sama Tuhan. Lihat sesuatu, lihat pemandangan, ingat Tuhan. Ya. Cabi
Saudara kalau mungkin saudara buka HP atau saudara pernah berpikir, ya, Tuhan ini hebat ya, HP-nya hebat, AI apa IA, EI itu hebat. Kalau bahan dasarnya nggak dikasih Tuhan, bisa bikin HP? Plastik aja sekarang harganya 2 kali lipat, ya. Bahan bakunya plastik, ya. Sudah tahu bahan bakunya plastik? Modelnya kayak apa? Saya dulu pernah kerja di ikut orang importir bahan plastik, bundar-bundar cilik-cilik, ya seperti kayak beras-beras tapi bundar putih. Ya itu ada yang lembab, ada yang kering. Yang kering harganya lebih mahal, yang lembab agak murah. Sebab apa? Kalau kering itu sudah pasti tidak berubah, gitu. Timbangannya pasti pas. Harganya mahal. Itu bahan baku plastik. Nah, jadi kalau HP itu kita lihat hebat, kita harus ingat di balik HP yang hebat ini bahannya dari Tuhan. Kalau bahan dari Tuhan jadi HP. Nah itu, jadi setiap kita melihat, kita lihat apa saja, ya. Kita lihat Tuhan. Ya. Haleluya. Kita bisa melihat Tuhan. Itu kita belajar. Lihat tanaman. Saudara bisa mikir, ya. Rambutan manisnya lain, durian manisnya lain, mangga manisnya lain, ya. Kok bisa? Siapa yang buat? Tuhan. Ya. Manisnya beda, kan? Padahal tumbuhnya sama-sama dari tanah, gitu. Ngisep air, ngisep tanah itu dari tanah. Tapi hasilnya beda-beda. Haleluya. Jadi kita terus diarahkan untuk melihat Tuhan. Itu namanya kontak terus sama Tuhan. Ya, haleluya. Ini perlu belajar, ya. Perlu dipelajari. Perlu diingat-ingat. Bagaimana artinya kita ini terus ingat Tuhan. Melihat segala sesuatu akhirnya tertujunya ini semua oleh karena Tuhan. Ya, haleluya. Jadi Tuhan ingin kita itu ketemu sama Tuhan sendiri. Haleluya. Sampai akhirnya kita masuk seperti 12 rasul. Haleluya. Namanya tercatat, rohnya setelah mereka meninggal masuk ke surga. Jadi artinya kita baca itu ada nama 12 rasul itu bukan namanya atau dicatat, tapi orangnya sudah di sana. Haleluya. Nah, kita tunggu ini, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi dikatakan tadi, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, akan turun lagi. Ini yang kita nanti-nantikan. Ya, dan orang tidak tahu kapan. Ya, tidak tahu kapan. Yang penting apa? Kita siap sedia. Ya, siap sedia. Ayat dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 11 kalau nggak salah itu, ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 12. Itu tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya. Sebetulnya sama-sama sudah siap. Ya. Saudara nanti baca di rumah supaya saudara bisa pelajari. Yang 5 bawa seret minyak, ya. Yang 5 nggak bawa seret. Nyala, sama-sama nyala bawa pelita, tapi tidak punya seret, tidak punya cadangan. Nunggu-nunggu kok tidak datang, semua tertidur, semua, ya, bukan 5 semua kepegelen, capek, tertidur. Tapi begitu ada berita mempelai datang, semua bangun, gitu.
semua bangun, mempersiapkan pelitanya ya supaya nyala. Waktu bangun pelitanya masih nyala, tapi yang 5 ini sudah kedip-kedip mau mati, minyaknya habis. Yang 5 punya serep, dia bawa minyak. Orang kalau bawa sangu kan repot asalnya. Males ya toh, karena banyak orang gitu. Terus gak usah bawa kakak, ikan cukup. Sampai sana nggak cukup. Karena apa? Males bawa, males angkat. Ya ini yang 5 bodoh ini males bawa minyak. Repot kita bawa minyak. Yang 1 ya sudah apa lah, dicantolin, itu toh. Nggak enak. Tapi dia selamat. Begitu mempelai datangnya agak lambat, minyaknya sudah mulai mati, dia ambil, disok nyala lagi. Yang 5 tidak punya serep, pergi beli cari minyak jauh, tidak ketemu, nah sudah malam dong ya. Nyari toko depot tidak buka semua, ya. Minyaknya habis. Waktu pulang kembali ya, ke pesta itu terlambat, pintu sudah ditutup ya. Jadi sahabat mari ya, jangan sampai kita ini tertinggal, tidak punya minyak ya. Kita semua harus punya serep minyak. Banyak berdoa itu minyak ya. Berdoa dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kebenaran itu minyak. Kita sekarang ini menantikan Tuhan. Kapan sih Tuhan gak teko-teko ya. Semua semakin sulit, semua semakin susah, semua semakin gak karu-karuan ya. Ya, ini kita harus punya minyak supaya bisa tetap nyala. Jangan sampai Tuhan firman Allah yang lucu itu yang paling ya. Terus guys sudah tidak percaya firman, ini bahaya sekali ya. Itu bisa terjadi ya. Haleluya. Jadi jangan sampai kita tidak masuk seperti 5 gadis yang bodoh ya. 5 gadis yang bodoh. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita melihat ya, kita melihat Yesus naik ke surga ya. Dan kita harus turut merasakan ya. Jangan sampai cuma melihat tapi tidak mengalami ya. Tidak mengalami ya. Satu tadi kita masuk bagian pertama ya. Ini melihat dan merasakan atau mengalami. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini jangan sampai cuma melihat tapi tidak merasakan. Haleluya. Kita perlu persiapan ya. Haleluya. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi 5 gadis yang bijaksana ya. Pelitanya tetap menyala. Haleluya. Kemudian kita masuk bagian yang kedua ya, 1 Tesalonika 4 ayat 17 tadi ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa ya. Tuhan turun di awan-awan ya. Kita menyongsong Dia di angkasa. Kita yang naik ya. Tadi ada lagu kuno pujian itu mengatakan ada pertemuan di udara. Wah, luar biasa ya.
kita bisa ngawang gitu, tidak pakai pesawat, tidak pakai parasit, bisa ngawang bertemu di udara. Tuhan turun dari sorga di awan-awan, kita dari bumi naik di awan-awan di angkasa. Ini belum pernah terjadi, ya toh, pertemuan di udara. Luar biasa, ya. Haleluya. Jadi mari saudara, kita mau persiapkan diri kita, ya. Jangan sampai kita tertinggal, ya. Jangan sampai kita tertinggal, ya. Bagian yang kedua, Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, ya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Jadi 5 gadis bodoh ini ketinggalan karena apa? Ya itu ditinggal beli minyak, cari minyak, karena tidak bawa serep. Cari minyak, Tuhan datang. Haleluya. Jadi ini masih kesempatan buat kita, ya, mengisi, ya, rohani kita ini dengan minyak urapan, minyak Roh Kudus, ya. Diisi sepenuh-penuhnya, ya, persiapan, ya. Sebab kita tidak tahu ya datangnya kapan. Ya, bisa secara pribadi, nah ini yang lebih penting, lebih bahaya. Kita bisa pulang dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Nah ini, jadi kalau kita pikir, nanti masih lama Tuhan itu datang. Betul, kita tidak tahu waktu Tuhan datang itu kapan, ya. Tapi tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Tuhan mau datang. Tapi yang perlu kita waspadai yaitu kita dipanggil pulang dulu, ya. Kan sering kita dengar cerita, aku baru ketemu dia loh kemarin di pasar, awalnya seger loh, ya. Besok lagi ada berita mati loh, kok bisa? Nah ini yang kita tidak tahu, ya. Ketokannya seger buger, ya. Tahu-tahu dapat berita mati. Yang namanya dipanggil Tuhan biasa waya-waya, ya. Nggak melihat duit saya akeh kok ibu gak mati, ya. Awalnya seger loh, meger-meger gak mati. Ojo ngomong, jangan bicara seperti itu. Uangnya banyak, disuruh pulang ya pulang, ya. Badannya sehat, lemu, seger, waras, disuruh pulang, hari itu ya pulang. Nah ini yang kita perlu waspadai, ya. Kan orang jarang mikir, mosok sih aku meneng-meneng kok mati. Siapa pernah mikir gitu? Tidak pernah kan? Tidak ada orang mikir, oh aku seseger doyan mangan lah, mosok mati. Namanya kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Tahu-tahu ambekannya sesek, ambekanku kok sesek ya, aku tak meletak sih, ya. Aku nak istirahat dulu mah, oh ya istirahat toh. Istirahat sak lawasi. Itu bisa terjadi, ya. Haleluya. Jadi sebab itu mari, ya, kita waspada, ya. Jangan sampai ada yang dianggap ketinggalan, ya. Ini bagian yang kedua. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, ya. Jangan sampai ketinggalan. Haleluya. Jadi mari kita terus bertumbuh, ya. Kita terus bertumbuh, minta kekuatan dari Tuhan, ya. Haleluya. Untuk terus bertumbuh, haleluya, supaya saat kita dipanggil oleh Tuhan, ya, kita sudah siap, ya, kita sudah siap, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Efesus 4, Ibrani 4 ayat 1 tadi, ya, Ibrani 4 ayat 1 itu, ya, jangan ketinggalan, ya. Kemudian
terus bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 15. Terus bertumbuh, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terus bertumbuh ke arah Tuhan. Haleluya. Terus bertumbuh. Haleluya. Walaupun ada banyak kesulitan, kesukaran ya. Seperti tanaman itu ya. Tanaman kalau ditanam di banyak batunya, ya, dia tidak berhenti. Wah, kesundul batu gak iso, mencong dia belok sini. Ya. Saudara mungkin pernah melihat tanaman apa saja ya, yang istilahnya kehalang rumah, ya, di pinggir tembok. Ya. Kemudian mau dia lurus kehalangan atap, ya, dia bisa mencong ini. Terus tumbuhnya mencong memang. Karena apa? Kehalangan atapnya rumah. Ya. Itu tanaman. Sepertinya tanaman ini punya apa? Punya mata. Aku mau terus ini kok ada ini kena plafon menggok. Dia tumbuh terus. Ya. Nah, Tuhan mau seperti itu ya. Jangan sampai ada hambatan, halangan, rintangan yang membuat kita tidak bertumbuh. Ya. Karena jengkel, saking jengkelnya, mantelnya, pegel sama saudara seiman, ya. Kemudian kita tidak tumbuh. Wah, kalau mau Kristen model ngono wis, jangan katut. Seringkali kita apa? Katut. Mau Kristen model ngono ya satu. Itu ya api aku, ya. Meskipun aku bolosan nang gereja daripada DE, jangan, ya. Jangan melihat orang lain. Ya. Orang Kristen yang jadi batu sandungan itu banyak, ya. Dalam keluarga yang jadi batu sandungan banyak. Jangan lihat itu, rugi, ya toh? Kita rugi sendiri. Kita pandang kepada Yesus yang mempunyai iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Lihat Yesus, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi terus bertumbuh, ya. Bertumbuh ke arah Dia, ya, ke arah Yesus. Haleluya. Jangan bertumbuh ke kiri atau ke kanan atau ke muka ke belakang. Tumbuh itu ke atas, ya. Kalau saudara lihat ini, iku ngono, iku kok lihat guys, ambruk kita. Lihat ke atas, ya. Apalagi lihat yang keliru, lihat pendeta. Pendeta masih ada kekurangan, ada kesalahan. Lihat Yesus yang memiliki iman kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12, ya. Ayat yang ke-3, ya. Haleluya. Jadi terus bertumbuh, ya. Sebab kita siang masuk ke rumah yang kekal, ya. Lanjut 2 Korintus 5 ayat 1. Ya. Kemah kita ini akan dibongkar, ya. Dunia ini akan dibongkar. Kita juga akan, ya, kalau Tuhan belum datang kita akan mati. Ini tadi diganti kemah yang baru, ya, kemah yang baru, kemah yang kekal, dan akan goyah kena situasi apapun, ya, resesi apapun, ya, bencana apapun, sorga ini tidak akan goyah, ya. Haleluya. Jadi jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Ini yang harus kita segera tempati, kemah yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Kita nanti tinggal satu kemah dengan Yesus. Ya.
bisa satu kemah dengan Yesus. Haleluya. Tidak ada lagi air mata, penderitaan, kesulitan, kesukaran. Ya, senang selama-lamanya. Ya, ya. Lanjut bagian yang ke-3. Wahyu 21 ayat ke-3. Ya. Ini kemah yang kekal. Haleluya. Jadi kemah di bumi ini akan dibongkar. Allah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, ya, buatan Allah. Surga itu buatan Allah, ya, tidak mungkin digusur. Haleluya. Itu menjadi tujuan kita, tempat tinggal kita. Haleluya. Untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Satu kemah dengan Yesus, ya. Satu kemah dengan Yesus. Wahyu 21 ayat yang ke-3. Satu kemah, ya. Haleluya. Namanya satu kemah itu ya ketemu terus sama Yesus, ya. Ketemu terus sama Yesus itu artinya apa? Senang terus. Tidak ada susahnya dengan Yesus kok, ya. Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia punya kuasa. Ada apa-apa, ya, kita cuma lapor sama Yesus. Yesus yang turun tangan. Yesus mengatasi semuanya. Haleluya. Oleh sebab itu aku mari, ya, sisa waktu di tahun-tahun ini yang tinggal sedikit, ya, kita perlu terus siap sedia, ya. Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya. Kita tidak tahu persis kapan kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang, ya. Yang penting, ya, kita terus siap sedia, ya. Siap sedia. Untuk apa? Bukan hanya ketemu Tuhan, tapi siap sedia untuk terima upah, ya. Jadi ikut Tuhan ini ada upahnya, ya. Ikut Tuhan itu ada berkatnya. Untuk yang sekarang Tuhan pelihara, ya toh, Tuhan pasti cukupi, ya. Memang ya, kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, sepertinya terlambat, sepertinya kok tidak ada jawaban, ya. Itu mengolah iman kita, ya, supaya tetap percaya sama Tuhan, ya, sampai mujizat itu nyata, ya. Memang ujian orang Kristen ini, ya, apa ini? Kalau kita pakai kekuatan sendiri tidak mampu, ya, tidak kuat, tidak bisa. Tapi kita pakai kekuatan Tuhan, tetap percaya, ya, tetap percaya, ya. Jadi yang terakhir, Tuhan akan membawa upah, ya, upah. Haleluya. Kalau upahnya Tuhan ini, ya, luar biasa, ya. Bukan sekedar duit bisa habis, ya. Tapi seisi surga, ya, itu disediakan, diberikan kepada kita, ya. Sudah tenang selama-lamanya, ya. Haleluya. Kalau kita terima uang, terima berkat dari dunia ini, bisa habis, bisa dicuri orang, ya. Mungkin bisa tidak cukup. Tapi kalau nanti kita terima upah dari Tuhan, itu akan berlaku untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ya, bila firman Allah, ya, pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita siap masuk ke rumah yang kekal, ya, kemah yang kekal. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami sudah siapkan, Engkau siapkan Tuhan, rumah yang kekal di sorga. Engkau sebentar lagi akan menjemput kami, haleluya, satu persatu untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu Tuhan, masalah apapun yang kami hadapi di dunia ini, haleluya Tuhan,
Kami percaya di balik itu semua Tuhan tetap beserta dengan kami. Engkau tidak tinggal diam, Engkau menopang kami, Engkau mendukung kami, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, bahkan Engkau memberikan segala kebutuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkecukupan senantiasa untuk bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan di angkasa. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berikan kami kekuatan ketaatan untuk tetap setia mengiring Tuhan, melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, haleluya, sertai kami, jagai kami, lindungi kami, berkati kami dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, ibadah kami. Kami boleh pelihara dengan baik, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba berkat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, kami yakin Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.